Yang membedakan dia dengan informasi. Jadi ada perbedaan antara berita dan informasi. Informasi itu mencakup hal umum yang kita dengarkan. Kita dengar pengumuman di masjid, itu adalah informasi. Tetapi berita, dia sudah melalui proses pemapanan di meja redaksi, dan juga bahkan observasi, riset lapangan dan sebagainya untuk memastikan bahwa akurasinya benar-benar teruji. Jangan sampai kita menulis hanya berdasarkan katanya, sehingga ketika kita lempar berita ke ruang publik sebar, maka itu akan sangat berbahaya karena validasi dan akurasinya masih belum kita bisa buktikan. Yang berbeda dengan kita langsung ke lapangan. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat unsur berita yang ada dalam dunia jurnalistik, dari pengertian berita tadi, maka tidak semua informasi atau berita itu juga layak diberitakan. Seperti kata Bang Alex tadi, kadang-kadang wartawan itu punya sesuatu something else, sesuatu yang lain dengan pemberitaannya. Ada tentang pribadi kah, ada kebencian apa dengan seseorang. Nah, disitulah fungsi redaktur pelaksana menyaringnya, ya, sehingga memang tidak semua berita layak diberitakan. Saya pernah mencatat berita kejadian di Goa Nasir, ya, itu ya. Ada rebutan Jumat, dua jemaah yang banyak. Ya, satunya Jumatan di bawah, satunya di atas. Nah, ketika ada yang memberitakan, saya berpikir ini merusak warna Islam di mana? Karena kita menempatkan ruang publik, namanya media online, ya kalau sudah termuat itu siang terus dunia akan menyaksikannya. Nah, jadi satu di antara unsur kelayakan berita itu sebenarnya secara subjektif itu adalah kebijakan redaksional. Nah, tapi itu hanya pada aspek-aspek tertentu saja. Aspek tertentu saja. Itu juga harus melalui pembahasan ketat di dalam redaksi. Paling kita konfirmasi jadi bagaimana. Nah, itulah seputar berita. Jadi berita adalah informasi atau laporan terkini dari wartawan setelah melalui proses pengecekan dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dia layak untuk diberitakan. Jadi sekali lagi, tidak semua informasi itu jadi berita. Kemudian juga tidak semua informasi yang kita lakukan itu layak diberitakan karena ada sisi-sisi tertentu yang sangat sensitif. Apakah dia masalah agama, apakah pertahanan keamanan, atau mungkin juga stabilitas daerah. Jadi redaksi yang akan menyaringnya. Kalau wartawan ya maunya sih keluar semua itu. Tapi itulah. Jadi kalau jadi redaktur wartawan beda apa? Perspektifnya sedikit berbeda, tetapi percayalah jika wartawan dalam jalurnya pada tracknya, insya Allah ia akan lebih profesional dengan pertimbangan atas kemanfaatan yang lebih besar bagi daerah. Itulah pula artinya bahwa wartawan itu tidak boleh partisan. Gitu. Nah, apa bedanya kalau ada wartawan yang mendukung pemimpin ini, kemudian ini? Ini juga akan mempengaruhi kualitas beritanya. Nah, di media redaksi kami dulu ya, saya sangat membatasi diri ikut-ikutan dalam hingga dunia politik. Meskipun detail-detail pemberitaan politik itu kita ikuti secara menyeluruh di lapangan, terutama saat kampanye. Nah, jadi saya sangat ingatkan bahwa ketika wartawan terjebak dalam kepentingan partisan, maka ia sesungguhnya telah berada pada pinggir lingkaran politiknya. Hingga selangkah lagi dia sudah keluar. Hanya pada titik kritis pada lingkaran politik. Ya, seperti yang disampaikan Bang tadi, itu yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi publik, berbahaya juga bagi kepentingan besar yang berharap bahwa produk jurnalistik itu adalah produk yang mencerahkan. Apa jadinya ketika kita tidak menjadi
sosok yang tercerahkan, tetapi kita main dengan berita, kita akan menjadi pencerah bagi masyarakat secara luas. Itu adalah hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, sekali lagi dari berita tadi, maka kita juga harus mengecek kelayakan-kelayakannya, dan itu biasanya pada tingkat redaktur yang memahami. Teman-teman sekalian, kalau tidak semua berita, kalau tidak semua informasi menjadi berita, apa sesungguhnya yang perlu kita nilai? Nah, apa nilai berita itu? Nilai berita sebagaimana yang bisa dicek di berbagai online, paling tidak ada 10 yang bisa kita cerna. Di situ ada pengaruhnya, magnitudenya. Jadi gaya magnitudenya itu yang perlu diperhatikan, apakah dia layak menjadi nilai berita. Misalnya pada contoh kenaikan harga BBM pada masa SBY, BBM naik 500 saja itu demo masyarakat meluas, Pak. Nah sekarang ada nggak orang demo naik BBM? Nggak ada ya. Nah berarti sesungguhnya ada sesuatu yang keliru dalam hal ini, maksudnya reaksi yang tidak wajar yang dilakukan oleh publik, dan media massa mainstream di tingkat nasional ikut bertanggung jawab dalam kondisi itu. Karena tidak mungkin riak-riak yang menyangkut kepentingan orang banyak, yang nilai beritanya pengaruhnya sangat luas, itu tidak ada reaksi yang meluas dari masyarakat. Jadi saya juga memprovokasi bahwa inilah pembacaan keadaannya seperti itu. Ya. Yang kedua, significance atau penting. Nah, seberapa pentingnya berita ini itu bisa kita lihat misalnya pada persoalan wabah penyakit corona misalnya. Itu menyangkut orang banyak. Nah, sehingga nilai beritanya sangat tinggi. Apalagi corona berdampak pada risiko kematian yang lebih tinggi. Nah, sehingga kita bisa melihat, oh ini beritanya bagus nih. Ya, jadi good news, bad news is good news. Tapi dalam perspektif modern atau kekinian, good news is good news too. Jadi berita buruk adalah tidak bagus, ya. Tetapi sesungguhnya berita bagus, ya berita bagus juga, ya. Jadi kita harus geser sedikit perspektifnya, supaya kita bisa mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi sekarang ini. Jadi wartawan juga harus perspektif terhadap perubahan, terutama pada dinamika jurnalisme online yang setiap hari kita nikmati melalui ponsel masing-masing. Selanjutnya adalah aktualitasnya, timeline. Nah, aktualitasnya, peristiwanya sudah terjadi atau baru semenit lalu terjadi. Pertandingan sepak bola antara Persikopi dengan SKT Waringin itu langsung kan. Nah, itu kalau ada wartawan yang menulis pas sedang baca, saya langsung Facebook itu bagus juga, karena pembaca bisa melihat, tapi tidak semua menyaksikan secara langsung. Nah, itu peristiwa yang terbaru, teraktual yang pernah terjadi. Demikian juga dengan kejadian banjir di Kota Bima dengan segala dinamikanya. Nah, dengan kita bahas bibitnya ya. Selanjutnya itu menyangkut kedekatan. Nah, kedekatan ada 3. Kedekatan geografis mengenai lokasi kejadian. Kejadian di Bima dan Dompu atau Sumbawa itu lebih layak kita beritakan ketimbang kejadiannya di Flores dan pulau-pulau lain di NTT sana. Jadi ada aspek kedekatan yang perlu kita perhatikan untuk kelayakan kita. Kemudian ada sisi psikologis. Nah, ada keterikatan budaya. Bima, Dompu itu kan dalam satu budaya yang bersama dan bahasanya. Oleh karena itu, ketika kita beritakan Dompu, sesungguhnya masyarakat Bima juga menikmatinya, karena kebanyakan banyak juga antar daerah ini masyarakatnya tinggal bertukaran. Nah, itu yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk kelayakan berita. Selanjutnya adalah ideologi, kedekatan keyakinan, sama-sama Muslim misalnya, itu kalau contoh. Jadi memang kalau kita beritakan teman-teman yang misalnya beragama
nilainya itu lebih kurang karena penikmatnya nanti kan orang Cina ya, dengan mayoritas Muslim. Oleh karena itu kita perlu memetakan nilai-nilai beritanya ini untuk apakah layak atau tidak, apalagi yang sensitif. Nah itu juga harus lebih berhati-hati. Selanjutnya adalah ketokohan. Jadi publik figur, artis atau pejabat. Berita wali kota, wakil wali kota, atau yang di mobbing itu itu lebih menarik di ruang publik karena mereka sangat mobile. Pun berita soal hubungan ya, kita pilih aja hubungan antara wali kota dengan wakil wali kota itu juga sangat layak diberitakan. Mengapa kita tidak berupaya bersama membangun framing ke arah positif, ke arah perdamaian, ke arah supaya mereka bisa kembali bersatu sebagaimana semangatnya waktu kampanye. Mengapa demikian? Mengapa kita ini diam saja? Kita framing saja. Misalnya kita buat nanti lead pertanyaan, kita bahas nanti di pertanyaan kita setting bagaimana siapa yang berkomentar setelah itu, politika, fisika, dari sisi ekonomi, dari sisi agama, kemudian dari sisi hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pola kepemimpinan. Karena apa? Idealnya tidak mungkin daerah ini dibangun hanya dengan seorang tidak mungkin. Jadi harus berdua. Oleh karena itu, wartawan yang berpikiran positif dia harus segera berbuat. Apa yang bisa kita buat? Secara praktis apa? Ya beritanya apa? Kita framing aja ya. Framing dalam arti ya, bukan dengan yang negatif. Kita framing saja. Ya, itu contoh untuk tokoh ya. Nanti kita bahas bagaimana leadnya ya, jenis-jenis leadnya supaya kita bisa lebih berbuat sesuatu untuk daerah ini. Tidak hanya sekedar menulis selesai, tapi ada visi besar yang coba secara bertahap kita bangun agar daerah ini juga bergerak cepat dengan daerah lain dalam hal kemajuan. Selanjutnya adalah konflik. Nah, konflik ini selalu menarik untuk diberitakan. Terakhir konflik antara pemuda desa Parangina dan Hayoi, ada 4 waktu di perbatasan. Nah, ini juga menarik rasa ingin tahu masyarakat, pastinya rasa ingin tahu masyarakat di Bima ini tinggi sekali Pak. Ya, beda dengan di Pulau Jawa. Kalau ada kecelakaan tidak memperhatikan sedetail-detailnya, diceritakan ke tetangga-tetangganya. Itulah perbedaannya. Makanya wartawan juga harus memasuki ruang itu, ruang rasa ingin tahu itu dalam hal konflik beritanya, karena akan banyak informasi yang mereka bisa serap dari informasi itu. Apakah ada pemblokiran jalan selanjutnya, apakah ada konflik lanjutannya setelah itu dan sebagainya. Nah, sehingga melalui berita yang tersaji secara cepat, terutama di media online, ada kontribusi positif yang bisa mereka lakukan. Kalau ada konflik di di Jatibaru misalnya sana, yang akses ke daerah, ya kalau masyarakat sudah tahu dia harus putar kembali ke satu untuk daerah. Jadi ada keputusan yang bisa diambil oleh masyarakat terhadap keinginan mereka untuk bepergian ke daerah tertentu. Selanjutnya adalah human interest, jadi peristiwa yang menyinggung perasaan kemanusiaan. Nah, ini yang seringkali biasanya pada pasca kejadian ya. Pasca kejadian banjir misalnya, kita sebenarnya wartawan terjebak pada berita-berita yang lumrah terjadi. Banjir serang 4 kelurahan, ribuan rumah terendam. Tapi sesungguhnya ada sisi human interest yang perlu kita lihat. Misalnya ada ibu hamil yang terjebak di kamarnya, yang minta bantuan siapa untuk dievakuasi keluar. Nah, perjuangan-perjuangan seperti itu jika ditulis dengan human interest dan itu pictures kemudian berlanjut beberapa hari, itu akan menjadi pilihan bagi pembaca untuk terus mengikutinya.
Ya, jadi misalnya nanti ratingnya kabarnya dan sebagainya itu naik ya. Jadi, tidak hanya membaca ya, tapi lamanya membaca itu akan terekam dalam situs itu. Jadi hal-hal yang kemanusiaan itu akan menjadi aspek dari nilai berita, human interestnya. Pernahkah kita memberitakan anak-anak yang terjebak banjir, menangis histeri dan sebagainya? Kan tidak, jarang yang memberitakan. Beritanya hanya data saja, banjir ini, korban ini, yang terdampak ini, aspalnya terkelupas dan sebagainya. Itu hal biasa. Kita harus keluar dari box itu, out of box. Keluar dari lingkaran fiktif, memberitakan yang lebih menarik, human interestnya. Demikian juga dengan petugas BPBD, mereka itu bayangkan mereka meninggal dan keluarganya membantu lokasi. Jadi ada sisi humanis yang sesungguhnya bisa kita tangkap untuk kita jadikan berita sehingga layak untuk dibaca. Selanjutnya adalah keanehan. Keanehan. Kita ini suka hal-hal yang mengetahui hal-hal yang aneh, tidak lazim, hal yang ganjil. Bogart dan Charles Avisomana dalam sebuah tulisan mengatakan begini: if a dog bite a man, that is not news because it happened so often. But if man beat a dog, that is news. Ya, jadi jika anjing menggigit manusia, itu bukan berita, karena kejadian seperti itu so often, lumrah terjadi. Tapi jika manusia menggigit anjing, itu dia baru berita. Itu yang maksud dia. Jadi hal-hal yang aneh itulah yang satu di antara nilai kelayakan berita. Kita gali saja hal-hal yang aneh pada berbagai bidang. Selanjutnya adalah masalah seks. Ini yang disimpan di akhir, seks. Karena menyangkut fitrah manusia, maka masalah seks ini selalu aktual untuk ditulis. Ada yang mengatakan begini bahwa semua tulisan berita itu membosankan kecuali seks. Yang cocok aku. Ya. Jadi semua berita itu semua yang membosankan. Tapi memasuki berita tentang seks semua yang menarik. Ada perselingkuhan, perkosaan, ada perzinahan dan lain sebagainya. Dalam hal ini maka soal seks ini sebenarnya kalau dari sisi kami ya, ini seks menyangkut anak ya, dari untuk pendidikan anak, itu sebenarnya banyak hal yang kami sembunyikan dari media massa. Saudara sekalian, di Kota Bima ini kelurahannya ada menantu yang menghamili mertua. Ini wartawan nggak ada yang tahu kan? Ayo, tahun lalu ada menantu menghamili mertua. Ya, istrinya 19 tahun, anak 2 tahun. Itu kan berita bagus ya. Ya, bad news is good news. Tetapi dari sisi kami ya, setelah seks ini kami sesungguhnya banyak menyembunyikan sesuatu. Saat ini saja ada anak SMA yang hamil 7 bulan. Ada sekitar 20-an video porno dan foto yang tersebar di WhatsApp grup pelajar. Dan sekarang lagi diselidiki oleh pihak kepolisian. Itu sebenarnya menarik ya, soal seks ini. Kalau di mana? Selanjutnya adalah apa unsur berita yang paling penting kita perhatikan ketika menulis berita. Sebagaimana kita ketahui itu ada 5W 1H. Saya kira teman-teman sudah paham bahwa dengan unsur ini kita akan merangkum berita menjadi lebih menarik untuk dibaca oleh pembaca. Ada who, kemudian ada apa, di mana, kapan.
apa dan apa. Nah, jadi 5W1H ini adalah menjadi unsur dasar para wartawan untuk merangkum pemberitaannya secara lebih seksama. Untuk contoh, saya sudah kasih contoh tadi yang mana ya, yang agak bawah tadi ya. Ya, saya contoh. Saya contoh seperti ini. Seperti kejadian ini, kita lihat sebanyak 36 wartawan mengikuti pelatihan jurnalistik 2 periode yang dilaksanakan di Kota Bima di Aula SMK 3 Kota Bima Sabtu. Tujuan acara itu adalah untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan wartawan tentang dunia jurnalistik. Acara berlangsung lancar dan tertib yang dihadiri oleh para pihak dari Pemkab dan Pemkot Bima. Nah, jadi kalau sudah seperti itu semua unsur itu sudah terangkum dalam satu kalimat, satu paragraf, dan itu sudah cukup bagi pembaca untuk mengetahui bahwa oh, berita seperti ini. Kadang-kadang pembacanya ada yang headline reader, istilahnya di Eropa sana. Headline reader itu adalah pembaca kepala berita. Ya, berita. Itu efektif bagi teman-teman yang jualan di loker di lampu merah, Pak. Ya. Jadi tidak mungkin kan kita di lampu merah itu kita jualan suruh baca semua. Nah, dia hanya melihat pointer-pointer penting di atasnya. Nah, ketika kita kasih lengkap seperti yang saya contohkan tadi, semua orang rasa kami sudah terpenuhi. Nah, wartawan juga harus lebih cerdik mengemasnya dengan menyembunyikan hal-hal penting sedikit ke bawah lagi, supaya rasa keinginan itu juga ada dari baca dan koran tadi segera dibeli pada kesempatan yang terbatas di lampu merah yang hanya 1-2 menit itu kalau di Eropa sana. Nah, kalau di sekarang kita masih pada media online, sehingga satu-satunya cara adalah kita mengemas judul dan link secara menarik. Kalau media cetak, judul sama linknya juga menarik, tetapi kan tingkat respon cepatnya itu yang berbeda. Nah, makanya semua wartawan berusaha agar membuat link yang bagus. Nanti kita bahas nanti ya, cara membuat linknya dan ragam-ragamnya agar kita punya kekayaan gaya menulis yang lebih dari yang sebelumnya kita praktekkan selama ini. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kalau untuk teknik, kalau untuk bahasa jurnalistik, apa karakteristik bahasa jurnalistik? Nah, bahasa jurnalistik ini kalau untuk berita strike news, biasanya dia ringkas dan hemat kata. Dia menghindari kalimat-kalimat yang berputar. Ya. Kemudian yang kedua, bahasanya lugas, to the point, sederhana, kata-kata yang digunakan, dan menghindari kata-kata fiksi atau dan baju. Nah, bahasa jurnalistik ini bahasa yang sangat enteng sebenarnya untuk dipahami sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari baca. Mohon maaf, saya sering membaca tulisan wartawan di Bima dengan link awalnya saja tanpa dipotong oleh tanda baca yang pas, tanda komanya, titiknya, itu kita kewalahan membacanya. Ya. Bagaimana dia bisa membaca itu tanpa tuntunan tanda baca, tanda koma yang sesuai dengan kemampuan dia sendiri membacanya. Panjang sekali yang mutar. Nah, makanya nanti kita lihat di cara menulis skripnya dengan konsep piramida terbalik ya. Nah, untuk bahasa jurnalistik ini dia langsung to the point, terutama pada berita langsung straight news. Beda dengan feature, dia agak mendayung-dayung karena justru pada endingnya itu yang dia pesan simbolik yang dia sampaikan. Tapi kalau berita straight news, dia langsung di depan. Nah, itu nanti akan tampak pada konsep piramida terbalik.
yang akan menjadi konsep pemberitaan pada berita lempang atau straight news. Itu masuk pada struktur berita. Teman-teman sekalian, untuk judul berita, bagaimana kita melihat judul berita yang menarik? Saya kemarin membaca satu situs ya, Bayangkara News ya. Ada yang siapa? Billy Jorok kalian. Ya, saya lihat tulisannya itu, beranikah wali kota mencabut SPPT peladang kredit. Nah, itu sudah bagus judulnya, tapi tidak disertai dengan tanda tanya judulnya saja. Kemudian juga menggunakan huruf besar. Setelah saya selidiki beritanya, ternyata tanpa narasumber gitu. Kayaknya opininya sendiri gitu. Nah, harusnya kita pinjam mulut orang lain untuk memenuhi rasa nyata masyarakat atau mempertanyakan segala sesuatu tentang hal yang ingin kita sorot. Jadi dia menggunakan lead question, ya, jadi pertanyaan. Kita untuk judul berita seperti yang saya sampaikan tadi, berita itu judul itu ibaratnya etalase di sebuah toko. Kalau kita jalan di Lancar Jaya sana, toko baru, itu ada penjual sengaja memilih pakaian yang baru, pakaian dengan model tertentu di kaca depan untuk menarik minat pejalan kaki melihat apa sesungguhnya yang disajikan di toko. Nah, tentu kalau ada hal yang menarik, dia akan berhenti masuk ataupun dari kendaraan untuk masuk itu. Nah, seperti itulah gambaran dari judul itu. Dia harus dibuat semenarik mungkin, semenantang mungkin, kemudian juga sejelas mungkin, tetapi dengan kalimat-kalimat yang pendek. Judul yang baik sebaiknya hanya satu rektam saja, satu rektam, satu baris. Kalau terpaksa tidak bisa, dua. Tetapi usahakan jangan tiga ya. Karena kesannya kalau dilihat jelek. Makanya redaktur harus memilih judul yang sangat sederhana tetapi menggigit untuk menarik minat pembaca agar segera membacanya. Kalau itu lain, segera membuka dan memelototi alinea per alinea hingga pada baris terakhir. Nah, kita masuk pada teras berita. Ini yang ingin saya sampaikan. Ini saya sudah memiliki, tapi rupanya saya kira ada slide di situ ya. Teman-teman sekalian, kalau saya perhatikan di Bima ini, wartawan cenderung menulis berita pada dua aspek. Pertama, summary lead atau lead rangkuman, seperti yang saya sampaikan contoh di kegiatan ini. Kemudian ada lead orang, who lead. Dia menggunakan orang atau figur untuk menarik pembaca pada teras pertama beritanya. Lead orang juga harus perhatikan siapa yang bicara. Kalau wali kota, wakil wali kota, levelnya Kapolres, dan itu sangat layak untuk dijadikan pembuka berita yang kita sajikan. Tetapi alhamdulillah, saya tidak pernah melihat ada wartawan yang menulis Ketua RT 5 Lingkungan Sakti Arifin mengatakan, nah itu alhamdulillah tidak ada ya. Bukannya kita tidak menghargai orang, tapi kita berhadapan dengan pembaca. Nah, kalau ada pernyataan dari Pak RT misalnya tidak menyebutkan peran beliau, dan kita kemas dengan awalan yang menarik sekaligus untuk masuk. Setelah itu masuknya Pak RT yang ngomong. Itu masuknya kulit. Nah, jadi teman-teman, saya menggunakan wali kota, bupati wakil wali kota untuk menjadi figur yang ditonjolkan pada teras berita pada leadnya. Jadi kita menggunakan lead. Jadi ada lead ya, lead orang. Kemudian ada lead rangkuman. Lead rangkuman adalah dia berusaha merangkum 5B1H tadi pada alinea pertama dari beritanya.
sehingga komplit. Tetapi itu tadi, untuk merangsang rasa ingin tahu publik atau pembaca, maka kita juga harus berusaha menyembunyikan hal-hal tertentu untuk disampaikan di alinea berikutnya, supaya mereka juga ikut membaca lebih banyak lagi, lebih lama lagi, sehingga ratingnya naik, lama membacanya juga banyak. Nah, itu akan berpengaruh pada pendapatan kalau di media online. Jadi rating mengklik, rating membaca itu bisa ditelusuri di historinya. Kemudian yang ketiga, saya tadi mengikuti Pak Abdul Ghani ya sambutannya, saya akan lama tadi. Jadi Pak Abdul Ghani, saya kira ada 2 poin yang bisa kita jadikan link pada kesempatan ini. Kita menggunakan link exclamation, ada link link exclamation, link menjerit kata dia. Tapi meski dibuka untuk menjerit, dia bilang begini, kami percaya bahwa wartawan bisa menghasilkan karya yang lebih baik untuk disajikan pada pembaca. Ya, demikian Pak, lebih kurang berbeda dengan tadi. Nah, jadi beragam link itu bisa kita cantumkan di dalam berita untuk menarik pembaca pada kesempatan pertama. Ada summary link, ada whole link, ada exclamation link, ada juga quotation link. Nah, quotation link ini seperti ini. Mengapa banjir sering menghantam kota Bima? Tanda tanya. Nah, kita kan jarang membuka berita dengan seperti itu kan. Bukannya kan banjir terjang 5 kelurahan. Nah, itu seringnya begitu. Nah, kita bergeser dengan pemahaman link yang beragam agar kekayaan kita dalam menulis juga bertambah banyak. Jadi kita jangan ragu mencontohkan beragam link. Kita bisa melakukan pertanyaan. Mengapa Perhimpunan Bima mengadakan pelatihan jurnalistik jilid 2? Nah, itu pertanyaan. Untuk menjawabnya, ya silakan hubungi ketua PWI atau ketua panitianya. Tetapi intinya adalah untuk linknya kita menggunakan beragam cara untuk merangsang pembaca. Selanjutnya adalah kontras link. Kontras link itu begini, kita menentukan 2 hal yang berbeda. Contohnya seperti ini, kasus perkosaan yang melibatkan anak di kota dan Kabupaten Bima meningkat dalam 5 tahun terakhir.